Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni, kelas 10 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Sekedong, alamat Jalan Parit Insam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum gelombang. Perkembangan model atom. Di dalam fisika, atom model Bohr diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913, menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi inti mirip sistem tata surya. Tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatik. Model Bohr dari atom hidrogen menggambarkan elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit pada kulit atom dalam lintasan tertentu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya, selalu disertai dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah energi elektromagnetik. Model Bohr adalah sebuah model primitif mengenai atom hidrogen. Sebagai sebuah teori, model Bohr dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanika kuantum yang lebih umum dan akurat. Dan dengan demikian dapat dianggap sebagai model yang telah usang. Namun, karena kesederhanaannya dan hasil yang tepat untuk sebuah sistem tertentu, model Bohr tetap diajarkan sebagai pengenalan pada mekanika kuantum. Tingkatan energi elektron dalam atom hidrogen. Model Bohr hanya akurat untuk sistem elektron seperti atom hidrogen atau helium yang terionisasi satuan bagian ini hendak menurunkan rumusan tingkat-tingkat energi atom hidrogen menggunakan model Bohr. Penurunan rumus didasarkan pada 3 asumsi sederhana. 1. Energi sebuah elektron dalam orbit adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensialnya. Yang kedua, momentum sudut elektron hanya boleh memiliki harga diskret tertentu. Yang ketiga, elektron berada dalam orbit diatur oleh gaya Coulomb. Ini berarti gaya Coulomb sama dengan gaya sentripetal. Penjelasan yang kedua, perkembangan model atom mekanika kuantum gelombang. Model atom mekanika kuantum merupakan model yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya orbital. Menurut teori ini, ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, F. Menurut model atom mekanika kuantum, gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom memiliki sifat dualisme. Oleh karena gerakan elektron dalam mengelilingi inti memiliki sifat seperti gelombang, maka persamaan gerak elektron dengan fungsi gelombang, persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom dihubungkan dengan sifat dualisme materi yang diungkapkan dalam bentuk koordinat kartesius. Persamaan ini dikenal dengan sebagai persamaan Schrödinger. Dari persamaan Schrödinger ini,
dihasilkan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Ketiga bilangan kuantum ini merupakan bilangan bulat sederhana yang menunjukkan peluang adanya elektron di sekeliling inti atom. Teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini diawali dengan bencana ultraviolet menjelang akhir abad ke-19. Pada frekuensi tinggi, radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar, bahkan tidak terhingga. Max Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultraviolet ini. Walaupun sederhana, penemuan ilmiah yang mendasari lahirnya fisika kuantum di awal abad 20. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel pada atom nitrogen di udara. Lalu pada tahun 1932, James Jodrell menemukan partikel yang netral yang disebut neutron dari eksperimen membombardir partikel pada berbagai unsur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang tak bermuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.